analisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat penulis karya ilmiah. Dilakukan secara runtut dan sistematis. Struktur karya ilmiah. Suatu karya ilmiah biasanya memiliki 3 bagian di dalamnya. 1. Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah, dilakukan masalah yang diangkat dan mekanisme penyelesaian masalah itu. 2. Isi dan pembahasan. Bagian isi dan bagian ini bisa terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini tergantung beberapa pelik perbedaan dan perbahasaan dari bahan penelitian. 3. Kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari 1 bab. Tiga. Pernyataan keaslian karya tulis ilmiah. Pernyataan ini menegaskan bahwa karya tulis adalah karya yang benar-benar dari mahasiswa yang bersangkutan dan bukan jiplakan. 4. Kata pengantar. Kata pengantar berisi uraian yang mengatur para pembaca pada permasalahan yang diteliti. Dalam kata pengantar dapat pola dikemukakan ucapan terima kasih yang disampaikan secara singkat dan sebaiknya adalah merupakan bagian terpisah. 5. Abstrak. Abstrak yaitu penjelasan singkat namun lengkap yang dimulai dengan judul, permasalahan, pendekatan terhadap masalah, landasan teoretik yang digunakan, hasil teman-teman dan rekomendasinya. 6. Daftar-daftar. Daftar-daftar yang dimaksud yaitu 1. Daftar isi. Daftar isi yaitu merupakan penyajian sistematis isi secara lebih rinci dari skripsi, tesis, atau disertai. Daftar tabel. Daftar tabel fungsinya hampir sama saja dengan daftar isi, namun menyajikan tabel secara berurutan mulai dari yang pertama sampai dengan tabel yang terakhir. 3. Daftar gambar. Daftar gambar yaitu fungsinya untuk menyajikan gambar secara berurutan dengan masing-masing disebutkan nomor urut gambar dengan menggunakan dua angka huruf Hindu-Arab seperti pada daftar tabel. Daftar lampiran. Daftar lampiran yaitu mempunyai fungsi yang sama dengan daftar-daftar yang lain, yaitu menyajikan lampiran secara berurutan. Pendahuluan ini berisi A. Latar belakang masalah. Pembahasan dalam latar belakang masalah ini bermaksud membeberkan mengapa masalah yang diteliti timbul dan penting dilihat dari segi profesi peneliti, pembangunan ilmu, dan kepentingan pembangunan. Merumuskan masalah merupakan pekerjaan yang sukar bagi setiap peneliti. C. Tujuan penelitian. Rumusan tujuan penelitian atau studi ini menyajikan hasil yang diingin dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. D. Asumsi. Fungsi asumsi dalam sebuah skripsi, tesis, atau disertai merupakan titik pangkal penelitian dalam rangka penulisan skripsi, tesis, atau disertasi itu. Hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang
atau sub masalah yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan masih harus diuji kebenarannya. Metode penelitian yang disajikan dalam bab pendahuluan bersifat garis besar, sedangkan rinciannya dikemukakan pada bab 3. G. Lokasi dan sampel penelitian. Di samping menyebutkan lokasi dan sampel penelitian pada bagian ini, juga harus disebutkan alasan mengapa penelitian itu dilakukan di tempat itu dan 8. Bab 2. Kajian pustaka. Kajian pustaka sangat penting dalam suatu karya ilmiah, karena melalui kajian pustaka ditunjukkan kedudukan suatu penelitian di tengah perkembangan ilmu dalam bidang yang diteliti. 9. Bab 3. Metodologi penelitian. Bab ini merupakan penjabaran lebih rinci tentang metodologi penelitian secara garis besar telah disinggung pada bab 1. 10. Bab 4. Pembahasan hasil penelitian. Dalam bab ini dilaporkan hasil-hasil penelitian. 11. Bab 5. Kesimpulan dan rekomendasi. Dalam bab ini disajikan penafsiran atau pemaknaan penelitian secara terpadu terhadap semua hasil penelitian yang telah diperolehnya. 12. Daftar pusaka. Daftar pusaka memuat semua sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, dokumen resmi, atau sumber-sumber lain dari internet. 13. Lampiran. Lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hasil-hasilnya menjadi satu karya tulis ilmiah. 14. Riwayat hidup penulis. Riwayat hidup dibuat secara padat dan hanya menyampaikan hal-hal yang relevan dengan kegiatan ilmiah, tidak semua informasi tentang yang bersangkutan.